Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Nggak Sendiri Channel. Masih bersama gua, Hardi. Oke, pada segmen kali ini gua mau berbagi cerita mistik lagi yang pernah gua alamin, yaitu di saat gua melihat wajah kuntilanak dalam jarak yang dekat. Oke, ceritanya seperti apa? Mari kita simak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah mampir ke channel ini. Dan gak lupa juga gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah sudi memberikan like, komen, dan subscribe di channel ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 2008, dimana pada saat itu gue bersama 4 orang teman gue pulang dari habis ada acara di rumah teman gue yang lain. Gue pulang sekitar jam 12:30 malam dari acara tersebut. Jadi kebetulan temen gua waktu itu dia ada acara nikahan, dan temen gua tersebut di pernikahannya ada acara seperti dangdutan gitu. Gua pun pulang dengan berjalan kaki sama temen gua. Di saat melewati sebuah gang, yang gang itu memang menuju ke rumah teman gue masing-masing, satu persatu dari 4 orang itu memisahkan diri karena arah rumahnya masing-masing berbeda. Tinggallah gue berdua sama teman gue yang satu lagi. Gue tetap berjalan di jalan setapak menuju rumah. Nah, tiba-tiba pada malam itu turun hujan gerimis. Gerimisnya nggak terlalu gede ya. Nah, ada keanehan di malam itu. Di saat gua pulang tinggal berdua sama teman gua, itu ada seekor bebek atau soang yang ngikutin kita dari belakang. Bebek itu terus ngikutin, terus ngebuntutin. Teman gue pun bertanya ke gue, "Bro, itu bebek siapa itu? Ngikutin kita terus." "Gak tahu, itu bebek lepas kali," kata gue. Gue pun gak terlalu menggubris bebek itu, jadi gue cuekin aja. Tapi kok seekor bebek tersebut terus ngikutin kita, seolah-olah bebek itu kenal dengan kita atau apalah, gue juga nggak ngerti. Temen gue mulai bingung, dia mulai ada ngerasa takut. Gue bilang, "Udah tenang aja, itu mah bebek doang." Nah, tapi makin kesini si bebek itu bukan hanya berjalan doang, jadi dia sambil bersuara kayak mau nyosor gitu, kayak mau nyosor. Sontak temen gue agak berlari kecil gitu, karena takut disosor gitu. Dia gitu. Gue sempat bingung, ini seolah-olah si bebek ini apa ya, mau memberikan atau menandakan sesuatu gitu. Gue sempat berpikir seperti itu, cuman sesuatunya apa gitu. Oke lah, gue nggak terlalu mikirin itu karena posisi gue saat itu masih berdua, jadi gue nggak terlalu takut. Nah, sampailah di tikungan ke arah rumah temen gue. Dia pun belok, gue masih lurus. Tinggallah gue seorang diri pada saat itu. Gue pulang tanpa disangka, ternyata bebek itu ngikutin gue, bukan ngikutin temen gue. Makin serem kan keadaannya. Ini bebek mau ngapain sih ngikutin gitu kan. Terus ngikutin tuh bebek sambil gitu. Sesekali gue gebah, gue gituin, dia sempat berhenti dan seolah-olah kayak mau
balik badan. Tapi di saat gue melanjutkan perjalanan lagi, dia tetap ngikutin dari belakang. Singkat cerita, sampailah di rumah gue masuk, buka pagar, si bebek itu pun berhenti, nggak ngikutin gue. Jadi dia nggak masuk ke pagar, dia di luar. Gue masuk ke rumah, seperti biasa, gue kamar mandi. Karena pada saat itu hujan rintik-rintik dan suasana cukup gerah ya, cukup panas. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Jadi gue tidur di bangku dan jendela gue buka. Jendela rumah gue pada saat itu adalah jendela kaca nako. Mungkin kalian tahu kaca nako ya, jendela yang bisa dibuka itu kacanya, yang terdiri dari baris-baris kaca. Nah, si bangku panjang itu ada di bawah kaca, ada di bawah jendela. Gue buka lah itu jendela kaca nakonya dengan asumsi supaya angin dari luar bisa masuk ke dalam. Karena pada saat itu memang gue gerah, suasananya itu panas ya, karena hujan, tapi hujannya nggak gede. Semilir angin masuk dari sela-sela kaca nako itu membuat gua mulai terlelap tidur, dan angin itu pun menggoyang-goyangkan hordeng di atas kepala gua. Jadi posisi hordeng itu kalau dia goyang itu lewati muka gua, jadi gua bisa ngeliat si kaca nako itu. Akhirnya gua terlelap tidur dalam keadaan setengah mau pulas. Angin berhembus agak besar, terus gua mendusin, terbangun dengan mata melek sedikit. Duh, ini anginnya kok kegedean gitu. Alangkah kagetnya gua ngelihat sosok cewek di kaca nako itu berdiri dengan wajah yang menatap gua di bawahnya, yang tidur di bangku panjang. Sontak gue langsung kaget saat itu. Astagfirullahaladzim. Langsung gue berdoa senyebut-nyebutnya pada saat itu. Gue langsung kaget. Gue pun gak berani untuk membuka kaca nako, untuk membuka jendela itu. Karena di saat gue mendusin itu gue melihat sangat-sangat jelas sosok itu yang melotot ke arah gue. Dia di balik kaca nako itu. Dan sampai sekarang pun gue masih ingat raut wajahnya seperti apa. Jadi kalau mau gua kasih gambaran raut wajah sosok itu seperti apa, mungkin kalian tahu burung buok kalau bahasa Sunda, burung hantu yang warna putih, kurang lebih wajahnya seperti itu. Cuman nggak ada bulunya ya. Jadi pelipisnya itu panjang ke depan, matanya itu kecil menjorok ke dalam, hidungnya kecil, mulutnya kecil, dagunya agak panjang, pucat putih dengan rambut yang acak-acakan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Gue pun nggak tahu itu sosok kuntilanak atau bukan, tapi yang pasti sosok itu berwujud seorang wanita. Tapi bisa gue pastikan kalau itu kuntilanak. Jadi seperti itu teman-teman gambarannya kalau kalian mau tahu. Mungkin bagi kalian, bagi teman-teman yang udah pernah menyaksikan, melihat kuntilanak seperti apa, mungkin fenomenanya pasti akan berbeda dengan apa yang gue lihat saat itu. Karena seperti yang kita tahu, makhluk-makhluk seperti itu dia bisa dengan sangat mudah merubah wujudnya sesuai apa yang dia mau. Cuman mungkin pada saat itu, di saat dia menampakkan wajahnya ke gue, fenomenanya seperti itu. Raut wajahnya seperti burung buok atau burung hantu yang berwarna putih. Pada saat itu gue langsung masuk ke kamar. Gue tidur di kamar dengan sedoa-doanya, dan gue sempat nggak bisa tidur juga. Gue masih kebayang-bayang raut wajah itu. Oke, jadi itu aja teman-teman, kisah mistik yang bisa gue sharing di channel ini. Dan gak lupa juga, gue doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Akhir kata, gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.